Halo semuanya, kembali di Jalan Terbaik. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jalan Terbaik. Di dunia di mana gelar akademik adalah segalanya, Jono hanyalah debu di sepatu Profesor Ellis. Jono, seorang petani yang membaca musim lewat arah angin dan bau tanah, dianggap sampah oleh Ellis, sang jenius botani yang menuhankan data digital. Namun, ketika laboratorium canggih Ellis terancam hancur oleh wabah yang tak bisa dijelaskan sains, hanya tahayul Jono yang tersisa sebagai harapan. Ini bukan sekadar cerita tentang cinta, melainkan pertarungan harga diri antara logika dingin dan naluri purba, di mana satu nyawa harus dipertaruhkan lewat asap beracun demi membuktikan bahwa kebijaksanaan tak selalu butuh ijazah. Akankah arogansi Ellis runtuh sebelum paru-paru Jono menyerah? Matahari siang itu membakar atap kaca laboratorium botani Nusantara dengan garang, seolah ingin melelehkan ambisi manusia yang ada di dalamnya. Namun pendingin ruangan sentral terus mendengung sombong menjaga suhu tetap sempurna di angka 20 derajat demi kenyamanan para ilmuwan. Profesor Ellis berdiri tegak di tengah ruangan steril itu bagaikan ratu es yang tak tersentuh. Jari-jarinya yang lentik menari lincah di atas tablet transparan menampilkan deretan grafik pertumbuhan tanaman transgenik yang ia banggakan sebagai masa depan pangan dunia tanpa celah. Di sekelilingnya, para asisten berjas putih mengangguk taksim mencatat setiap titai yang keluar dari bibir merahnya, menciptakan dinding pemisah yang kasat mata antara kaum intelektual dengan dunia luar yang berdebu dan panas. Kontras yang menyakitkan mata terlihat jelas ketika sesosok pria kumal dengan caping bambu yang sudah rapuh, Jono, memberanikan diri mendekat ke pintu kaca otomatis yang mendesis halus saat terbuka perlahan. Aroma tanah basah dan keringat matahari yang menguar dari tubuh Jono seketika menodai udara beraroma antiseptik laboratorium, membuat beberapa asisten menutup hidung dengan gerakan refleks yang penuh penghinaan tanpa berusaha menyembunyikannya. Jono tidak membawa tablet canggih atau tumpukan jurnal ilmiah, melainkan hanya secari kertas kusam bekas bungkus semen yang penuh dengan coretan arang tak beraturan sebagai bekal keberaniannya. Langkah kaki Jono terhenti tepat di batas garis lantai porselen yang memisahkan area resepsionis dengan zona steril. Sepatu bot karetnya yang berlumpur meninggalkan jejak coklat yang merusak pemandangan lantai putih bersih itu. Ia meremas pinggiran capingnya dengan gugup, matanya yang teduh namun lelah menyapu pandangan ke arah Ellis yang sedang sibuk menjelaskan presentasi kepada investor asing melalui layar hologram besar. Jono tahu ia tidak seharusnya berada di sini. Namun desiran angin utara yang ia rasakan pagi ini membawa pesan bahaya yang tidak bisa ia abaikan begitu saja, demi keselamatan ladang percobaan di sebelah gubuknya. Seorang petugas keamanan bertubuh kekar segera melangkah maju hendak mengusirnya. Namun suara bariton Jono yang bergetar namun tulus berhasil lolos lebih dulu sebelum tangan kasar satpam itu menyentuh bahunya. Jono memanggil nama Ellis dengan sebutan Neng Ellis, yang terdengar sangat kampungan di telinga para akademisi itu, membuat suasana presentasi yang hening seketika pecah oleh bisik-bisik yang meremehkan. Ellis menghentikan presentasinya dengan rahang mengeras, matanya menyipit tajam menatap sumber gangguan yang dianggapnya sebagai noda memalukan dalam karir cemerlangnya hari ini. Alice melangkah mendekat dengan bunyi hak sepatu yang mengintimidasi. Setiap ketukan langkahnya seolah menghitung detik-detik kehancuran harga diri Jono di hadapan puluhan pasang mata yang menatap jijik. Ia berdiri menjulang di hadapan Jono, melipat kedua tangannya di dada sambil memandang rendah pria itu dari ujung rambut yang berdebu hingga ujung kaki yang kotor. Tanpa kata, tatapan Alice sudah cukup menjelaskan bahwa keberadaan Jono di sana adalah sebuah kesalahan fatal yang mengotori kesucian kuil sains miliknya. Jono menelan ludah yang terasa pahit, memberanikan diri menyodorkan kertas bungkus semen yang ia genggam erat sejak tadi ke hadapan wajah cantik yang menatapnya dingin itu. Dengan suara parau, Jono menjelaskan bahwa ia melihat pola awan sisik ular dan mencium bau logam di angin pagi. Tanda bahwa hama warengmutan akan turun nanti malam sesuai hitungan pranata mangsa leluhurnya. Ia memohon agar Alice menutup atap kaca rumah kaca utama.
karena sensor otomatis laboratorium tidak akan mampu mendeteksi kedatangan hama jenis baru tersebut. Tawarnya namun menyakitkan meledak dari bibir Alice. Sebuah tawa yang bukan karena rasa humor, melainkan bentuk cemoohan paling murni terhadap apa yang baru saja ia dengar dari mulut seorang petani udik. Ia menyambar kertas kusam dari tangan Jono dengan kasar, mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang di ruangan itu bisa melihat karya ilmiah yang ditawarkan oleh tetangga ladangnya itu. Alice menunjukkan coretan-coretan arang yang hanya berupa gambar garis lengkung, titik-titik, dan simbol matahari. Karena Jono memang tidak mampu menuliskan satu huruf pun untuk menjelaskan maksudnya. Dengan nada tinggi yang menggema ke seluruh penjuru ruangan, Alice bertanya, apakah Jono sedang menyodorkan lukisan anak TK atau sebuah lelucon untuk menghina kecerdasan buatan seharga miliaran rupiah yang ia ciptakan. Wajah Jono memanas hebat. Darah naik ke kepalanya bukan karena marah, melainkan karena rasa malu yang menelanjangi jiwanya di depan orang banyak yang kini ikut tertawa. Alice tidak berhenti di situ. Ia mulai menceramahi Jono tentang perbedaan antara data empiris yang valid dengan dongeng pengantar tidur yang tidak memiliki dasar logika sama sekali. Ia menunjuk layar besar di belakangnya yang menampilkan grafik hijau stabil, menegaskan bahwa satelit cuaca tercanggih pun tidak mendeteksi anomali apapun yang disebutkan oleh Jono barusan. Kata-kata Alice meluncur tajam setajam silet, menyebut Jono sebagai parasit masa lalu yang menghambat kemajuan teknologi dengan ketakutan-ketakutan irasional yang tidak berdasar. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Jono, mendesiskan kalimat bahwa sains tidak butuh firasat, sains butuh angka, dan angka tidak pernah berbohong seperti perasaan manusia. Jono hanya bisa menunduk dalam, tangannya gemetar menahan gejolak di dada. Ia ingin membela diri, namun kosakatanya terlalu terbatas untuk melawan argumen wanita jenius di hadapannya. Puncak penghinaan itu terjadi ketika Alice meremas kertas bungkus semen itu menjadi bola kecil. Lalu dengan sengaja merobeknya perlahan-lahan tepat di depan mata Jono yang mulai berkaca-kaca. Bunyi kertas yang sobek terdengar sangat nyaring di telinga Jono. Seolah-olah yang dirobek bukanlah kertas, melainkan harga dirinya sebagai seorang lelaki yang hanya ingin membantu. Alice melempar serpihan kertas itu ke dada Jono, membiarkannya berjatuhan laksana sampah yang tidak berharga di atas lantai porselen yang mengkilap. Ia mengatakan dengan lantang bahwa kalender tanam Jono hanyalah sampah tahayul yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sama seperti metode pertanian kuno yang Jono banggakan selama ini. Alice bahkan menambahkan bahwa orang yang buta huruf seperti Jono tidak pantas menginjakan kaki di tempat suci para intelektual. Apalagi memberi saran kepada seorang profesor bergelar doktor. Jono tidak membalas sepatah kata pun. Ia perlahan berlutut di lantai yang dingin itu untuk memunguti serpihan kertas hasil pemikirannya yang telah dihancurkan. Pemandangan itu begitu menyayat hati. Seorang pria dewasa berlutut di kaki seorang wanita muda yang angkuh, mengumpulkan sisa-sisa kehormatannya dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada satupun asisten atau staf yang bergerak untuk membantunya. Mereka hanya diam mematung menyaksikan kekejaman verbal yang baru saja terjadi, terikat oleh rasa takut pada atasan mereka. Jono mengumpulkan sobekan itu ke dalam saku celananya yang lusuh, lalu bangkit berdiri dengan sisa tenaga yang ia miliki, menatap Alice sekilas dengan sorot mata yang sulit diartikan. Bukan kebencian, melainkan sebuah rasa kasihan yang mendalam. Ia bergumam pelan, sangat pelan, hingga hampir tak terdengar, bahwa alam punya cara sendiri untuk memberi pelajaran pada mereka yang tidak mau mendengar bisikannya. Setelah Jono berbalik dan melangkah keluar meninggalkan jejak lumpur yang semakin mengering, Alice segera memerintahkan cleaning service untuk mengepel lantai bekas pijakan Jono dengan desinfektan dosis tinggi. Ia kembali menghadap ke arah investor dengan senyum profesional yang merekah sempurna, seolah gangguan kecil tadi tidak pernah terjadi dan tidak akan berdampak apa-apa. Namun, tanpa Alice sadari, di luar dinding kaca yang kokoh itu, langit mulai berubah warna menjadi abu-abu pekat yang tidak wajar, dan angin mulai berhembus membawa aroma logam persif seperti yang dikatakan Jono.
Sebuah titik hitam kecil terlihat hinggap di salah satu daun tanaman sampel di rumah kaca. Titik kecil yang luput dari pantauan sensor canggih, namun membawa ancaman yang siap meruntuhkan arogansi sang profesor dalam hitungan jam. Apakah keyakinan Alice pada data digital akan menyelamatkannya, atau justru menjadi kuburan bagi karir yang ia bangun dengan keangkuhan? Malam itu, hembusan angin yang melewati celah-celah daun tanaman laboratorium terdengar seperti bisikan kematian yang mengerikan. Sementara di dalam ruangan, sensor-sensor canggih tetap menunjukkan lampu hijau yang menyesatkan. Profesor Alice duduk di depan monitor utamanya dengan senyum kemenangan, merasa bahwa argumennya tadi siang adalah sebuah kemenangan telak sains atas kebodohan tradisional yang tidak berdasar. Di luar sana, Jono berdiri di pinggir ladangnya yang gersang, menatap cakrawala yang mulai dipenuhi oleh awan hitam yang bergerak sangat cepat menembus batas hutan lindung. Ia bisa merasakan getaran di bawah telapak kakinya yang telanjang, sebuah pertanda bahwa jutaan serangga telah bangkit dari persembunyian mereka karena perubahan tekanan udara yang drastis. Jono menggenggam erat paculnya, merasa dadanya sesak, bukan karena debu, melainkan karena ia tahu badai yang akan datang tidak akan bisa dihentikan dengan tembok kaca setebal apapun. Keangkuhan Alice telah menutup pintu keselamatan, dan Jono hanya bisa berdoa agar apa yang ia cemaskan tidak memakan korban lebih banyak dari yang dibayangkan. Keheningan malam di laboratorium botani tiba-tiba pecah ketika alarm berfrekuensi rendah mulai meraung-raung dari sudut ruangan, memicu kepanikan instan di wajah para asisten yang sedang berjaga. Grafik yang tadinya stabil dan hijau, kini berubah menjadi merah darah yang berkedip cepat, menunjukkan adanya aktivitas pemakan daun yang tidak terkendali di sektor rumah kaca utama. Alice tersentak dari kursinya. Tangannya gemetar saat mencoba mengakses kamera pengawas jarak dekat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada tanaman transgenik mahalnya. Di layar monitor, ia melihat pemandangan yang mustahil menurut teori botani modern. Ribuan hama kecil berwarna perak metalik sedang menggerogoti daun yang telah direkayasa genetik agar kebal serangga. Hama itu bergerak dengan kecerdasan kolektif yang menakutkan, mengabaikan semprotan pestisida otomatis yang mulai menyembur dengan intensitas maksimal ke seluruh penjuru ruangan. Alice berteriak, memerintahkan asistennya untuk meningkatkan dosis kimia. Namun hama itu seolah-olah malah berpesta di tengah hujan racun yang mematikan itu. Situasi berubah menjadi kacau balau ketika sistem ventilasi laboratorium mulai tersumbat oleh tumbukan bangkai hama yang mati. Namun jumlah mereka yang datang justru berlipat ganda dalam hitungan menit. Alice berlari menuju pintu sektor utama, bermaksud untuk menutup segel manual. Namun ia mendapati beberapa asistennya justru sedang sibuk mengemasi barang-barang pribadi mereka karena ketakutan. Stigma bahwa riset ini adalah kegagalan mulai menyebar secepat wabah itu sendiri, menciptakan atmosfer pengkhianatan di tengah krisis yang sedang memuncak. Alice merasa dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Ia yang biasanya dipuja sebagai jenius, kini hanya bisa berdiri mematung melihat jerih payahnya hancur dalam hitungan jam. Di tengah kepanikan itu, ia teringat wajah Jono yang tenang, dan peringatan tahayul yang tadi siang ia robek tanpa sisa di depan umum. Namun egonya masih membentengi diri. Ia menolak percaya bahwa seorang petani buta huruf bisa lebih tahu daripada satelit cuaca yang ia miliki. Jono, yang tak bisa tinggal diam, mencoba mendekati gerbang belakang laboratorium dengan membawa obor kecil dari sabut kelapa untuk memberikan bantuan darurat yang ia tahu bisa sedikit menghambat. Namun, petugas keamanan yang sejak awal sudah memandang rendah dirinya justru menghadang dengan tongkat pemukul dan tatapan yang penuh kebencian. Mereka menganggap Jono hanya ingin menertawakan kemalangan sang profesor atau bahkan menuduhnya sebagai penyebab sabotase terhadap tanaman laboratorium tersebut. Jono berusaha menjelaskan bahwa ia membawa asap herbal yang bisa mengacaukan radar komunikasi serangga tersebut. Namun, kata-katanya kembali dianggap sebagai ocehan orang gila. Ia didorong hingga jatuh tersungkur ke tanah, lututnya tergores batu tajam, sementara obor yang ia bawa padam terinjak sepatu bot sang penjaga yang tertawa mengejek. Ketidakadilan ini terasa begitu mencekik, di mana niat baik harus terbentur oleh dinding kelas sosial yang dibangun dari tumpukan ijazah dan jabatan. Di dalam laboratorium, asisten senior Alice menghampirinya dengan wajah pucat pasi, membawa kabar buruk bahwa investor utama baru saja memutuskan kontrak
karena melihat kegagalan sistem keamanan biologis tersebut. Alice terduduk lemas di lantai. Air matanya mulai mengalir membasahi jas putihnya yang kini tampak kusam, terkena pantulan cahaya merah dari lampu darurat. Karir yang ia bangun dengan mengorbankan segalanya kini berada di ujung tanduk, dan semua teori yang ia agungkan tidak memberikan solusi apapun terhadap hama mutan ini. Ia mulai menyadari bahwa sains yang ia puja memiliki celah besar, sebuah lubang hitam yang hanya bisa diisi oleh kearifan yang selama ini ia injak-injak dengan sombongnya. Rasa putus asa mulai menggerogoti jiwanya, membuatnya merasa sangat kecil di tengah kemegahan teknologi yang kini hanya menjadi saksi bisu kegagalannya. Suara tawa Jono yang ia bayangkan justru tidak muncul dalam pikirannya. Yang ada hanyalah sorot mata teduh Jono saat mengumpulkan sobekan kertas tadi siang. Stigma masyarakat di sekitar laboratorium mulai memanas. Orang-orang mulai berkerumun di luar gerbang, menyalahkan Alice karena membawa penyakit baru ke desa mereka melalui rekayasa genetiknya. Beberapa orang mulai melempar batu ke arah dinding kaca, menambah tekanan psikologis bagi Alice yang kini terjebak di dalam benteng intelektualnya yang mulai retak. Tidak ada satupun kolega akademisnya yang mengangkat telepon saat ia meminta bantuan. Mereka semua seolah menghilang di telan bumi, begitu mencium bau kegagalan yang menyengat. Alice merasa seperti tikus yang terjebak di dalam perangkap buatannya sendiri, dikelilingi oleh data-data digital yang kini tidak lebih dari sekadar angka tanpa makna. Ia memandang keluar jendela, ke arah gubuk kecil Jono yang masih memiliki cahaya lampu teplok yang tenang di kejauhan, kontras dengan kekacauan yang terjadi di sini. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk lari ke sana, namun kaki jeniusnya masih terasa berat untuk melangkah menuju tempat yang ia sebut sebagai sarang kebodohan. Pukul 3 pagi, sistem cadangan listrik laboratorium akhirnya menyerah, membuat seluruh ruangan jatuh ke dalam kegelapan total, kecuali cahaya dari monitor yang mulai meredup satu persatu. Hama perak itu kini mulai merambat ke dinding-dinding kaca, mencoba mencari jalan keluar menuju ladang-ladang penduduk yang lebih luas dan subur. Alice tahu, jika hama ini lolos keluar, bukan hanya karirnya yang hancur, tapi seluruh ekosistem desa itu akan musnah dalam waktu singkat, dan ia akan menjadi penjahat kemanusiaan. Rasa tanggung jawab yang besar mulai berperang dengan egonya, memaksanya untuk menyingkirkan jubah kesombongannya demi menyelamatkan apa yang masih tersisa. Ia meraba-raba dalam kegelapan, mencari kunci manual pintu darurat dengan tangan yang masih gemetar hebat karena rasa takut dan dingin yang menusuk. Ia harus menemukan Jono, meskipun ia harus merangkak di atas tanah yang kotor untuk memohon pengampunan dan bantuan pada pria yang ia hina sebagai parasit masa lalu. Alice akhirnya berhasil membuka pintu darurat dan berlari menerjang hujan yang mulai turun, tanpa peduli lagi pada rambutnya yang berantakan atau sepatunya yang hilang sebelah. Di tengah kegelapan ladang, ia melihat sosok Jono sedang berdiri diam, dengan tangan bersedekap, seolah-olah sudah menunggu kedatangannya sejak tadi. Alice berhenti beberapa meter di depan Jono. Napasnya tersengal-sengal, sementara air hujan menyamarkan air mata yang terus mengalir dari matanya yang merah. Jono tidak bergerak. Ia hanya menatap Alice dengan tenang, membiarkan keheningan malam menjadi saksi runtuhnya martabat sang profesor di hadapan seorang petani buta huruf. Keadaan telah berbalik sepenuhnya, dan kini takdir ribuan orang bergantung pada satu keputusan yang akan diambil oleh bibir yang dulu merobek kalender tanam kuno itu. Apakah Alice sanggup menjatuhkan lututnya di hadapan pria yang ia sebut sampah, atau ia akan membiarkan seluruh dunia hancur bersamanya dalam kesombongan yang sia-sia? Hujan deras yang mengguyur malam itu seolah menjadi saksi bisu atas runtuhnya dinding kesombongan yang selama ini dibangun kokoh oleh Profesor Alice di atas tumpukan gelar akademiknya. Di hadapan Jono yang berdiri mematung dalam balutan sarung lusuh, Alice bersimpuh di atas tanah merah yang becek, membiarkan jas laboratorium putihnya yang mahal tercoreng lumpur hitam pekat yang menjijikan. Isak tangisnya pecah mengalahkan suara gemuruh petir. Sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan akan terjadi pada wanita yang biasanya bicara tentang presisi data dan efisiensi teknologi. Ia mencoba merangkai kata, namun tenggorokannya terasa tersumbat oleh debu ego yang kini hancur berkeping-keping,
membuatnya hanya bisa menatap ujung but karet Jono dengan tatapan memelas. Jono tetap diam, raut wajahnya tidak menunjukkan kepuasan atas penderitaan wanita di depannya, melainkan sebuah kesedihan mendalam melihat bagaimana ilmu pengetahuan yang diagungkan itu ternyata begitu rapuh. Alam telah memberikan jawabannya dengan cara yang paling kejam, memaksa sang jenius untuk bertekuk lutut di bawah kaki seorang pria yang bahkan tidak bisa mengeja namanya sendiri. Suasana di gubuk kecil Jono terasa sangat menyesakan saat Alice akhirnya bisa duduk di atas lincak bambu yang sudah reyot, sementara air hujan masih menetes dari ujung rambutnya yang acak-acakan. Di dalam ruangan sempit itu tidak ada komputer canggih atau sensor otomatis. Hanya ada aroma dupa tradisional dan tumpukan akar-akaran kering yang digantung di langit-langit rendah. Alice memandang sekeliling dengan perasaan yang campur aduk, antara skeptis yang tersisa dan keputusasaan yang meronta-ronta untuk segera menemukan jalan keluar. Ia menjelaskan dengan suara bergetar bahwa hama mutan itu telah memakan hampir seluruh sampel tanaman intinya, dan kini mulai menjalar ke sistem ventilasi yang menuju ke arah desa. Jika dalam beberapa jam ke depan hama itu tidak dihentikan, laboratorium akan dinyatakan sebagai zona bahaya biologis, dan seluruh karirnya akan dikubur bersama tuntutan hukum yang tak berkesudahan. Jono hanya mendengarkan sambil terus memilin seuntai tali ijuk. Matanya tidak sekalipun berkedip, meski Alice menceritakan kerugian miliaran rupiah yang sedang ia hadapi di seberang ladang sana. Ponsel Alice yang diletakkan di atas meja bambu terus bergetar tanpa henti, menampilkan notifikasi pesan dari investor dan jajaran Dewan Direktur yang menuntut pertanggungjawaban segera atas kegagalan sistemnya. Setiap getaran itu terasa seperti tusukan jarum ke jantung Alice, mengingatkannya bahwa waktu hampir habis, dan ia benar-benar sendirian di dunia yang dulu ia anggap ada dalam genggamannya. Orang-orang yang dulu memujinya kini berbalik menghujat lewat media sosial, menyebutnya sebagai ilmuwan ceroboh yang telah membahayakan ekosistem lokal demi ambisi pribadi yang buta. Alice menutup wajahnya dengan kedua tangan, menyadari bahwa semua teori yang ia tulis dalam jurnal internasional tidak memiliki satu baris pun kalimat solusi untuk menghadapi kemarahan alam. Ia menatap Jono dengan mata memerah, memohon pria itu untuk mengatakan sesuatu, apa saja, yang bisa menyelamatkan apa yang masih tersisa dari hidupnya. Jono akhirnya menghentikan aktivitasnya, menghela napas panjang yang terdengar sangat berat, seolah-olah beban seluruh bumi sedang bertumpu di pundaknya yang lebar itu. Jono berdiri dan mengambil sisa-sisa sobekan kertas bungkus semen yang sempat ia kumpulkan siang tadi. Meletakkannya dengan rapi di depan Alice, seolah-olah itu adalah dokumen negara yang sangat rahasia. Ia menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana bahwa hama itu bukanlah mutasi genetik yang tak terkendali, melainkan reaksi alam untuk menyeimbangkan tanah yang sudah terlalu banyak diracuni kimia. Menurut hitungan leluhurnya, satu-satunya cara mengusir mereka adalah dengan napas bumi, sebuah metode kuno yang sudah lama ditinggalkan karena dianggap tidak efisien oleh para petani modern. Alice mengerutkan dahi. Logika sainsnya masih mencoba mencari celah untuk membantah. Namun ia segera tersadar bahwa ia tidak lagi memiliki hak untuk menjadi sombong di hadapan bukti kegagalannya sendiri. Ada keraguan yang nyata dalam mata Alice saat mendengar bahwa ia harus mempercayakan nasib risetnya pada ritual yang menggunakan pembakaran herbal tertentu di tengah badai. Namun, ketika ia melihat cahaya merah dari alarm laboratorium di kejauhan yang semakin benderang, ia tahu bahwa ia sudah tidak memiliki pilihan lain kecuali percaya. Kesadaran akan tidak berdayanya mulai mengubah cara Alice memandang pria di hadapannya. Bukan lagi sebagai objek hinaan, melainkan sebagai satu-satunya jangkar di tengah badai yang mengamuk. Ia melihat tangan Jono yang kasar dan penuh kapalan. Tangan yang telah bekerja selaras dengan tanah selama puluhan tahun, tanpa mengharap pengakuan atau gelar kehormatan. Ada kehangatan yang aneh yang mulai menjalar di hati Alice. Sebuah rasa hormat yang muncul terlambat, namun terasa sangat tulus dari dasar jiwanya yang paling dalam. Ia mulai menyadari bahwa kecerdasan yang ia miliki selama ini hanyalah selembar kertas ijazah yang tipis,
sementara kebijakan Jono adalah akar pohon yang menghujam dalam ke bumi. Di tengah kesunyian gubuk itu, Alice merasa sangat kecil, merasa bahwa semua buku yang ia baca tidak lebih berharga daripada pengalaman Jono dalam mencium arah angin malam. Perasaan rendah diri yang tak pernah ia rasakan sebelumnya kini menyergapnya, membuatnya merasa malu atas setiap kata penghinaan yang pernah ia lontarkan kepada petani itu. Jono melangkah ke arah sudut gubuk dan mengeluarkan sebuah peti kayu tua yang berisi ramuan herbal yang sudah mengering. Baunya sangat tajam dan menusuk hidung hingga membuat Alice terbatu kecil. Jono menjelaskan bahwa untuk menyelamatkan tanaman Alice, ia harus membakar ramuan ini di jantung laboratorium selama 7 hari 7 malam tanpa henti, agar asapnya meresap ke setiap pori-pori daun. Masalahnya, asap ini sangat beracun bagi paru-paru manusia jika dihirup terlalu lama tanpa perlindungan khusus, dan metode ini mengharuskan pembakaran dilakukan secara manual dengan suhu api yang terjaga. Alice terpaku mendengar risiko tersebut. Ia menatap Jono dengan ngeri, menyadari bahwa pria ini menawarkan nyawanya sebagai taruhan untuk menyelamatkan karir wanita yang telah menghinanya. Mengapa seseorang yang telah disakiti begitu dalam masih bersedia mempertaruhkan kesehatan jangka panjangnya demi orang yang bahkan tidak menganggapnya ada? Pertanyaan itu berputar-putar di kepala Alice, merubuhkan sisa-sisa tembok logikanya yang dingin dan menggantinya dengan rasa haru yang menyakitkan. Alice mencoba mencegah, menawarkan diri untuk mencari masker oksigen atau peralatan medis tercanggih agar Jono tidak perlu menghirup asap beracun itu secara langsung selama berhari-hari. Namun Jono menggeleng pelan. Ia menjelaskan bahwa asap ini harus dijaga dengan sentuhan langsung, agar hawa panasnya tetap selaras dengan kebutuhan tanaman, sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh mesin. Jono menatap Alice dengan tatapan yang sangat dalam, sebuah tatapan yang menunjukkan bahwa ia melakukan ini bukan karena ingin dipuji, melainkan karena ia mencintai tanah ini lebih dari ia mencintai dirinya sendiri. Alice merasakan dorongan kuat untuk memeluk pria itu dan meminta maaf berulang kali. Namun ia merasa dirinya terlalu kotor oleh kesombongan untuk menyentuh ketulusan Jono. Di tengah keputusasaan itu, sebuah rencana gila mulai terbentuk di benak Jono. Sebuah pengorbanan yang akan membuktikan siapa yang sebenarnya buta di antara mereka berdua. Alice hanya bisa terpaku, melihat Jono mulai menyiapkan perlengkapan dengan gerakan yang tenang, seolah-olah ia sedang bersiap untuk pergi ke medan perang. Alice yang berdiri di ambang pintu gubuk menatap punggung Jono yang mulai menjauh, membawa beban ramuan herbal menuju laboratorium yang kini sudah dikepung oleh kegelapan dan hama. Langit di atas mereka seolah terbelah oleh kilatan cahaya petir, menerangi jalan setapak yang penuh rintangan bagi sang petani yang sedang menuju pengorbanan terbesarnya. Alice merasakan sesak di dadanya, yang bukan karena asap, melainkan karena rasa bersalah yang kini telah menjelma menjadi belati yang mengiris-iris nuraninya tanpa ampun. Ia tahu bahwa mulai malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi, dan ia harus bersiap menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan menantinya di akhir 7 hari ke depan. Apakah sains yang ia banggakan akan berhutang nyawa pada seorang petani buta huruf yang kini melangkah ke dalam maut demi sebuah janji yang tak terucap? Kesunyian malam hanya menyisakan suara tetesan hujan dan detak jantung Alice yang berpacu kencang dalam kecemasan yang luar biasa. Langkah kaki Jono yang tenang namun pasti memecah kesunyian laboratorium yang kini tampak seperti sarang monster, di mana jutaan hama perak terus berderik lapar di balik dinding-dinding kaca yang mulai retak. Profesor Alice mengekor di belakangnya dengan langkah tertatih. Matanya tak lepas dari punggung lebar Jono yang memanggul berkarung-karung herbal kering, seolah pria itu sedang membawa beban seluruh dosa peradaban modern. Suasana di dalam ruangan utama sangat mencekam. Bau busuk dari tanaman yang membusuk, bercampur dengan aroma tajam pestisida kimia yang gagal total, menciptakan udara yang nyaris mustahil untuk dihirup manusia normal. Alice mencoba mengulurkan tangan untuk membantu, namun Jono hanya memberi isyarat diam. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada titik pusat laboratorium, di mana ia mulai menyusun batu bata tradisional untuk membentuk tungku darurat. Alice merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri.
melihat bagaimana seorang pria yang ia anggap tak berilmu mulai menguasai keadaan dengan ketenangan yang mengintimidasi egonya. Di bawah sorot lampu darurat yang berkedip kemerahan, drama pertaruhan harga diri ini dimulai, disaksikan oleh ribuan mata hama yang menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Di tengah kesibukan Jono, Alice yang masih dikuasai oleh sisa-sisa harga diri akademisnya, tiba-tiba merasa terpojok oleh kenyataan bahwa hidupnya kini bergantung pada ritual yang tak masuk akal baginya. Ia mendekati Jono yang sedang meniup api pertama, lalu dengan suara yang bergetar karena campuran rasa takut dan gengsi yang masih tersisa, ia melontarkan kalimat yang akan ia sesali seumur hidupnya. Alice menatap Jono dengan tajam. Suaranya melengking di antara derik hama, meneriakan bahwa semua ini tetaplah omong kosong bagi dunianya yang berbasis data dan pembuktian empiris. Kau bahkan tak bisa baca label botol. Kalau cara konyolmu bisa selamatkan risetku, aku nikahi kau. Lakukan saja ritual bodohmu itu, teriak Alice dengan nada menghina yang sangat kental. Sebuah bentuk pertahanan diri terakhir untuk menutupi rasa malu karena harus memohon bantuan pada seorang petani. Jono tidak berhenti dari kegiatannya. Ia hanya terdiam sejenak, membiarkan api kecil dari sabut kelapa itu mulai membesar dan menyinari wajahnya yang stoik tanpa ekspresi kemarahan sedikitpun. Jono perlahan menoleh ke arah Alice, menatap langsung ke dalam mata wanita jenius itu dengan sorot yang begitu dingin sekaligus sangat dalam, hingga Alice merasa jiwanya telanjang di hadapan pria itu. Tidak ada dendam di sana, yang ada hanyalah sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Seolah tantangan ekstrim itu bukanlah sebuah penghinaan, melainkan sebuah janji suci yang harus ia tebus dengan nyawa. Saya terima tantangannya, Neng Profesor, jawab Jono singkat dengan suara bariton yang berat, sebelum ia mulai melemparkan akar-akar herbal rahasia ke dalam tungku yang mulai membara. Seketika, asap putih pekat yang berbau seperti belerang dan hutan tua mulai membumbung tinggi, memenuhi ruangan laboratorium dan perlahan menyelimuti tanaman-tanaman yang sedang sekarat. Alice terbatuk hebat, matanya perih seperti disayat silet, saat asap itu mulai memenuhi rongga paru-parunya, membuatnya terpaksa mundur ke arah pintu keluar darurat untuk mencari oksigen. Namun, Jono tetap berdiri di sana, tepat di depan tungku, membiarkan dirinya ditelan oleh kumpalan asap beracun tanpa menggunakan masker atau perlindungan apapun. Waktu seolah melambat bagi Alice yang kini hanya bisa memandang dari balik kaca pintu darurat, menyaksikan bagaimana Jono mulai melakukan ritual penjagaan api yang sangat melelahkan. Jono harus terus bergerak, memutar posisi tungku, dan mengatur aliran asap secara manual menggunakan kipas bambu, agar seluruh sudut ruangan terjangkau oleh uap herbal tersebut. Setiap jam yang berlalu terasa seperti siksaan bagi Alice yang melihat tubuh Jono mulai gemetar karena kelelahan. Namun pria itu menolak untuk duduk atau sekedar memejamkan mata. Alice menyadari bahwa Jono sedang menghirup racun yang akan merusak sistem pernafasan manusianya demi menyelamatkan kode-kode genetik tanaman yang bahkan tidak bisa ia baca namanya di botol sampel. Rasa bersalah mulai merayap di hati Alice, seperti hama yang tadinya ia benci, menggerogoti logika dinginnya, dan menggantinya dengan ketakutan luar biasa akan kehilangan pria yang baru saja ia tantang itu. Ia mencoba mengetuk kaca, berteriak agar Jono keluar sebentar untuk bernafas. Namun Jono hanya membalas dengan gelengan kepala sambil terus mengipasi api. Memasuki hari ketiga, pemandangan di dalam laboratorium berubah menjadi sangat mengerikan, sekaligus menakjubkan bagi siapapun yang melihatnya dari luar. Jono mulai batuk-batuk kecil yang kemudian berubah menjadi batuk kering yang panjang. Setiap kali ia terbatuk, tubuhnya terguncang hebat hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja laboratorium yang dingin. Alice yang berjaga di luar gerbang bersama beberapa asisten yang akhirnya kembali karena rasa penasaran, hanya bisa menangis melihat pengorbanan yang begitu brutal terjadi di depan matanya. Ia melihat bagaimana Jono menggunakan bajunya sendiri untuk menyaring asap yang dihirupnya, namun kain itu segera berubah warna menjadi hitam legam karena kepekatan racun herbal yang terbakar. Aroma kematian dan kehidupan bercampur menjadi satu, menciptakan atmosfer yang begitu tegang hingga tak ada satupun orang yang berani berbicara atau sekadar berbisik. Alice merasa tantangan pernikahannya yang ia ucapkan sebelumnya kini terasa seperti belenggu besi yang mencekik lehernya sendiri,
sebuah janji yang lahir dari keangkuhan, namun kini menjadi harapan terakhirnya. Di hari kelima, kondisi fisik Jono mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Matanya sudah memerah sempurna, dan kulitnya tampak pucat pasi di bawah siraman asap yang tak pernah berhenti. Ia mulai berjalan sempoyongan, beberapa kali hampir jatuh menimpa tungku panas. Namun entah kekuatan dari mana yang membuatnya selalu bisa bangkit kembali setiap kali lututnya menyentuh lantai. Alice melihat hama-hama perak itu mulai berguguran dari daun-daun tanaman. Mereka tidak mati seketika, melainkan tampak bingung dan perlahan merangkak pergi, menjauhi aroma asap yang dibawa oleh Jono. Keberhasilan metode Jono mulai terlihat nyata secara visual, jauh lebih efektif daripada semua bahan kimia yang pernah Alice ciptakan di laboratorium tercanggihnya. Namun, harga yang dibayar sangatlah mahal. Setiap tanaman yang kembali tegak berdiri, dibayar dengan 1 inci kerusakan pada paru-paru sang petani, yang kini sedang berjuang melawan pingsan. Alice merasa dunianya terbalik, di mana sains yang ia agungkan harus berhutang nyawa pada metode yang ia sebut konyol dan bodoh. Malam ketujuh tiba dengan keheningan yang sangat mencekam, seolah alam semesta sedang menahan napas, menyaksikan akhir dari pertarungan antara manusia dan maut ini. Alice berdiri tepat di depan kaca, tangannya menempel pada permukaan dingin itu. Matanya tak lepas dari sosok Jono yang kini duduk bersila di depan tungku yang sisa apinya mulai meredup. Jono tampak sangat rapuh. Napasnya terdengar berat dan tersengat. Bahkan dari balik dinding kaca pun, Alice bisa mendengar suara mengi yang keluar dari dada pria itu. Tidak ada lagi gerakan mengipasi, karena seluruh ruangan sudah dipenuhi oleh kabut putih yang kini telah berhasil mengusir setiap ekor hama dari laboratorium tersebut. Riset Alice selamat, karirnya kembali dalam genggamannya, dan data-data di monitor kembali menunjukkan angka pertumbuhan yang luar biasa berkat takhayul yang ia hina. Namun, Alice tidak merasakan kemenangan sama sekali. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang sangat perih saat melihat Jono mulai terkulai perlahan di samping tungku yang padam. Momen yang memilukan, saat Jono akhirnya ambruk sepenuhnya ke lantai porselen. Tangannya masih memegang sisa-sisa akar herbal yang belum sempat terbakar. Asap putih perlahan mulai menipis, memperlihatkan wajah Jono yang tenang, namun berlumuran darah segar yang keluar dari hidung dan mulutnya, akibat pecahnya pembuluh darah di paru-paru. Alice berteriak histeris, mencoba mendobrak pintu laboratorium yang terkunci otomatis secara digital, karena prosedur keamanan gas beracun yang masih aktif. Ia memukul-mukul kaca dengan tangan kosong hingga jemarinya berdarah, memohon agar sistem canggihnya segera terbuka untuk menyelamatkan pria yang telah memberikan segalanya untuknya. Di dalam sana, Jono tergeletak tak berdaya di antara tanaman-tanaman hijau yang kini tampak sangat subur dan segar, kontras dengan tubuhnya yang layu dan hancur. Apakah janji pernikahan yang diucapkan Alice dalam kemarahan akan menjadi sebuah awal yang baru, atau justru menjadi sebuah nisan bagi cinta tulus yang baru saja ia sadari? Pintu laboratorium yang dingin itu akhirnya terbuka, setelah Alice dengan paksa meretas sistem keamanannya sendiri menggunakan protokol darurat. Namun udara yang menyambutnya bukan lagi aroma kesuksesan, melainkan bau darah dan pengorbanan yang menyesakkan dada. Alice berlari tanpa memedulikan sisa-sisa asap yang masih mencekik tenggorokannya. Ia menjatuhkan dirinya di samping tubuh Jono yang sudah tidak bergerak, memeluk kepala pria itu di atas pangkuannya yang berlumuran lumpur dan darah. Tangan Alice yang biasanya hanya memegang alat-alat steril, kini gemetar hebat saat mencoba menghapus darah yang terus mengalir dari sudut bibir Jono yang membiru. Di sekeliling mereka, tanaman transgenik yang tadinya sekarat, kini berdiri tegak dengan daun-daun hijau yang berkilau, seolah memberikan penghormatan terakhir kepada penyelamat mereka yang kini terkapar tak berdaya. Isak tangis Alice pecah memenuhi ruangan sunyi itu, sebuah tangisan penyesalan dari seorang wanita jenius yang baru menyadari bahwa kecerdasan otaknya tidak sebanding dengan luasnya hati seorang petani yang ia sepelekan. Tidak ada angka, data, atau grafik di dunia ini yang bisa menjelaskan mengapa Jono rela menghancurkan napasnya sendiri demi menyelamatkan ego wanita yang telah meludahi martabatnya.
Tim medis yang datang dengan tandu segera merangsek masuk, memisahkan Alice dari tubuh Jono yang suhunya mulai menurun drastis akibat paparan racun herbal jangka panjang yang merusak jaringan paru-parunya. Alice hanya bisa berdiri terpaku, dengan tangan yang masih merah oleh darah Jono, menyaksikan pria itu dibawa pergi dengan ambulans yang sirinenya meraung membelah kesunyian fajar di ladang gersang itu. Para asisten laboratorium yang dulu ikut menertawakan Jono, kini hanya bisa menunduk malu. Tak ada satupun dari mereka yang berani menatap mata Alice yang penuh dengan amarah dan duka mendalam. Laboratorium yang megah itu kini terasa seperti sebuah makam besar bagi Alice. Sebuah monumen keangkuhan yang telah memakan korban paling berharga dalam hidupnya. Ia menoleh ke arah meja kerjanya. Melihat tumpukan jurnal ilmiah yang kini tampak seperti tumpukan kertas sampah tak bermakna dibandingkan dengan sobekan kertas bungkus semen milik Jono. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan bagi Alice. Karena ia tahu bahwa kemenangan risetnya adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang ia sutradarai sendiri dengan kesombongannya. 1 minggu berlalu dan pengumuman besar dari Pusat Penelitian Botani Dunia menyatakan bahwa riset Profesor Alice telah berhasil menciptakan terobosan baru dalam membasmi hama mutan yang kebal pestisida. Alice berdiri di depan podium yang dikelilingi oleh ribuan wartawan dan kamera, namun wajahnya tidak menunjukkan binar kemenangan, melainkan pucat pasi dengan mata yang sembab karena kurang tidur. Ia mengenakan gaun hitam sederhana, sebuah kontras yang mencolok di tengah kemewahan aula konferensi tersebut, seolah sedang berkabung di hari paling gemilang dalam karir akademisnya. Ketika ditanya tentang formula rahasia yang menyelamatkan tanamannya, Alice terdiam sejenak, membiarkan keheningan mencekam menyelimuti seluruh ruangan selama beberapa saat. Ia teringat kembali pada kalimat tantangan kejam yang pernah ia lontarkan kepada Jono. Sebuah janji yang kini terasa seperti hutang nyawa yang tidak akan pernah bisa ia bayar lunas. Alice menarik napas panjang, lalu dengan suara yang lantang dan tegas, ia mengumumkan bahwa penemuan ini sepenuhnya adalah milik seorang petani tradisional bernama Jono. Di rumah sakit, Jono akhirnya membuka matanya dengan sangat lambat. Meskipun setiap tarikan napasnya kini dibantu oleh mesin oksigen yang berisik dan menyakitkan di dadanya. Ia melihat Alice duduk di samping tempat tidurnya. Tidak lagi mengenakan jas laboratorium putih yang angkuh, melainkan pakaian biasa, dengan rambut yang dikuncir sederhana, tanpa riasan wajah sedikit pun. Alice memegang tangan Jono yang kasar dengan sangat erat. Air matanya jatuh membasahi sprei rumah sakit saat ia membisikkan kata maaf yang sudah ribuan kali ia ucapkan dalam mimpinya. Jono hanya tersenyum lemah. Sebuah senyuman tulus yang tidak menyimpan sedikit pun rasa dendam. Seolah-olah pengorbanan nyawanya adalah hal yang sangat wajar dilakukan demi orang yang dicintai. Ia tidak menuntut janji pernikahan yang pernah diucapkan Alice dalam kemarahan. Karena baginya, melihat tanaman itu selamat dan Alice tersenyum kembali adalah hadiah yang lebih dari cukup. Namun, Alice justru berlutut di samping tempat tidur Jono, menyatakan bahwa ia akan mendedikasikan sisa hidupnya untuk merawat pria itu sebagai bentuk penebusan dosa dan cinta yang tulus. Alice memenuhi janjinya dengan cara yang mengejutkan seluruh dunia akademis. Ia mengundurkan diri dari jabatan profesor dan mengubah laboratorium megahnya menjadi sebuah pusat riset kearifan lokal. Ia menghabiskan seluruh waktunya untuk merawat Jono yang kini harus menjalani hidup dengan kondisi paru-paru yang hanya berfungsi sebagian, menjadi tongkat bagi pria yang dulu ia sebut buta huruf. Mereka menghabiskan sore hari di teras gubuk yang kini telah diperbaiki, di mana Alice membacakan buku-buku untuk Jono, sementara Jono mengajarkan Alice cara mendengarkan bahasa alam lewat gesekan daun padi. Hubungan mereka menjadi buah bibir, sebuah kisah tentang bagaimana sains akhirnya tunduk pada nurani dan bagaimana arogansi bisa luluh oleh ketulusan yang tak bersyarat. Tidak ada lagi Profesor Alice yang dingin, yang ada hanyalah Alice, seorang wanita yang akhirnya menemukan bahwa ilmu pengetahuan sejati adalah ilmu yang mampu memanusiakan manusia lain. Jono tetaplah pria sederhana yang tak bisa membaca,
Namun ia telah menuliskan cerita cinta paling indah di dalam hati Alice menggunakan tinta pengorbanan yang abadi. Riset yang awalnya bertujuan untuk kekayaan dan reputasi pribadi, kini berubah menjadi program bantuan bagi petani kecil di seluruh pelosok negeri, menggunakan metode asam herbal Jono yang telah disempurnakan secara medis. Alice memastikan bahwa nama Jono tercantum sebagai penemu utama dalam setiap paten yang dihasilkan, memastikan bahwa dunia tidak akan pernah lupa pada jasa pria yang pernah dianggap sampah. Meskipun Jono sering mengalami sesak napas yang hebat, kehadirannya di sisi Alice memberikan kekuatan yang jauh lebih besar daripada dukungan investor manapun yang pernah Alice miliki. Mereka membuktikan bahwa perbedaan kasta intelektual bukanlah penghalang, melainkan jembatan untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar data digital. Cinta mereka tumbuh di antara aroma tanah dan wangi herbal, sebuah rekonsiliasi total antara logika modern dan kearifan kuno yang selama ini saling berperang. Alice menyadari bahwa keputusannya untuk tetap bersama Jono adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya, jauh melampaui gelar profesor yang dulu ia agung-agungkan. Pada suatu senja yang tenang di ladang percobaan yang kini telah menghijau kembali, Jono mencoba berjalan sendiri untuk pertama kalinya tanpa bantuan kursi roda, dipandu oleh tangan Alice yang siap menyangganya kapan saja. Langkahnya memang masih gemetar dan berat, namun sorot matanya menunjukkan kebahagiaan yang tak terlukiskan, melihat hasil kerja kerasnya kini bermanfaat bagi banyak orang. Alice menatap Jono dengan penuh kekaguman, menyadari bahwa pria di sampingnya ini adalah guru terbaik yang pernah ia miliki, guru yang mengajarkannya tentang arti kesabaran dan keikhlasan. Mereka berhenti di tengah ladang, menghirup udara segar pedesaan yang kini sudah bersih dari hama dan racun kimia, menikmati kebersamaan yang mereka perjuangkan dengan darah dan air mata. Langit di atas mereka berwarna jingga keemasan, memberikan restu pada dua jiwa yang telah berhasil melampaui batas keangkuhan dan penderitaan demi sebuah kebenaran yang hakiki. Di tempat ini, tidak ada lagi sekat antara yang jenius dan yang buta huruf. Hanya ada dua manusia yang saling melengkapi dalam harmoni alam yang sempurna. Cerita ini berakhir dengan adegan Alice yang bersandar di bahu Jono sambil menatap matahari terbenam. Sebuah pelukan rekonsiliasi yang menandai dimulainya babak baru kehidupan mereka yang penuh ketulusan. Janji pernikahan yang dulu diucapkan sebagai penghinaan, kini telah menjelma menjadi ikatan suci yang mengikat mereka dalam pengabdian selamanya, tanpa memedulikan status sosial atau tingkat pendidikan. Jono membelai rambut Alice dengan tangan kasarnya, memberikan ketenangan yang tak pernah Alice dapatkan dari panggung-panggung seminar internasional yang pernah ia hadiri. Mereka adalah bukti nyata bahwa kearifan lokal tidak akan pernah mati, selama masih ada hati yang bersedia mendengarkan dan jiwa yang berani berkorban demi kebaikan orang lain. Di bawah langit yang mulai bertabur bintang, Alice membisikkan satu kalimat terakhir, bahwa ia sangat bangga menjadi pendamping seorang petani buta huruf yang paling bijaksana di dunia. Dan di tengah kesunyian malam, ladang yang subur itu menjadi saksi bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalan untuk pulang, seberat apapun ujian yang harus dilalui.